Terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Dan kami juga berdua tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton setia Doncast sejak episode pertama sampai hari ini yang menyaksikan bukan hanya di layar Nusantara TV Bang Don, tapi banyak yang di channel YouTube kita. Ya, jangan lupa like, share, subscribe. Ya, oke, kita lanjut. Kita bahas Timur Tengah, tapi Gaza juga perlu, Bang. Iya, kenapa ini menjadi peristiwa paling akhir malah. Bagaimana Donald Trump membentuk Gaza Peace Board. Dan itu sangat menarik karena melibatkan 60 negara. Dia minta ikut di situ. Tapi yang paling menarik itu tadi. Donald Trump itu perang kemana-mana, lalu kemudian sekarang menjadi damai. Saya ingin tanya dulu ke Mas Faisal ini. Ini bagaimana cerita tentang ini nih? Anda lihat. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ya lembaga ini sebenarnya tidak pantas dimasuki oleh negara manapun. Termasuk Indonesia. Ketika Indonesia Trump, masuk ya, tuh. termasuk Indonesia. Jadi ketika Trump meluncurkan ini di Davos Kamis pekan lalu itu kan setelah dia menangkap Nicolas Maduro. Setelah dia mengancam akan mengambil Greenland, mengancam akan menyerang Iran. Jadi aneh. Ada tukang bikin onar, bikin lembaga namanya Dewan Perdamaian. Itu kan kontradiktif. Nama lembaganya. Nama lembaga dengan Trump itu kan nggak pantas. Satu tukang onar tapi bikin lembaga namanya Dewan Perdamaian. Itu satu kenapa nggak pantas dimasuki. Yang kedua adalah lembaga ini lebih diktator daripada Dewan Keamanan PBB. Dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB, 5 punya hak veto. Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, dengan Cina. Nah, di Dewan Perdamaian ini cuma Trump yang punya hak veto. Itu kan sangat diktator. Kan paling tidak berhentilah kekerasan dan peperangan yang terjadi di situ begitu. Ini pikiran awam ya. Bagaimana, Mas Segaf? Ya, keanehan pertama begini, Pak Don. Keanehan pertama adalah dalam dewa itu kan mandatnya adalah melucuti senjata Hamas dan demilitarisasi Gaza. Ini aneh. Ketika Indonesia, presiden dari Indonesia, negara yang pernah mengalami penjajahan, ikut dalam proyek untuk memaksa kelompok pejuang di Palestina menyerah. Itu satu. Keanehan kedua, Dewan Perdamaian ini adalah tidak pernah merekomendasikan. Ini kan pembentukan Dewan Perdamaian sesuai 20 poin proposal Trump. Tidak pernah merekomendasikan untuk memberikan sanksi kepada Israel sebagai pelaku genosida. Malah proyek rekonstruksi itu harus dikerjakan bareng-bareng. Sedangkan Israel tidak punya tanggung jawab untuk proyek rekonstruksi di Gaza. Nah, itu keanehannya. Oke. Bung Pita, Ya, begini. apa komentar Anda tentang itu? Kalau saya membaca teks daripada Charter Board of Peace itu ya, ada banyak catatan saya tentang Board of Peace Charter itu ya. Jadi begini, Charter Board of Peace itu dikeluarkan, ditunjukkan di Davos kemarin. Davos. Itu berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1803 tanggal 17 November 2025. Itu banyak sekali kelemahan di dalam resolusi. Jadi kalau saya mau persalahkan, sebelum saya lihat ini Dewan Perdamaian ini, justru Dewan Keamanan PBB ini perlu saya persalahkan. Gitu. Kenapa? Pertama, dengan memberikan otorisasi Security Council, Dewan Keamanan, kepada satu lembaga yang belum jelas pembentukannya ini untuk membentuk satu pasukan antar bangsa masuk di satu wilayah perang, itu melanggar piagam PBB. Jadi tanpa sadar, Dewan Keamanan PBB melanggar piagam PBB karena hanya dia yang diberikan otorisasi ya untuk merekomendasikan kepada menyetujui rekomendasi daripada Sekjen PBB dan Majelis Umum PBB untuk minta kepala-kepala negara mana yang mau menyumbang pasukan kayak pasukan Baret Biru itu atas persetujuan parlemennya. Prosedurnya kan begitu. Tapi ini dia lepas tangan, dia berikan otorisasi kepada Board of Peace. Ini ada 3 struktur sebenarnya. Di level atas itu Board of Peace itu semacam kepala negara semua. Kemudian di bawahnya itu ada Board of Executive Board, itu tingkat Menteri Luar Negeri. Kemudian di sampingnya itu ada International Stabilization Force, ISF. Nah, yang kacau nanti di ISF ini menunjuk negara-negara ini untuk mengirim pasukannya ke situ
apa dasar hukumnya? Tidak ada dasar hukumnya. Tidak ditulis di dalam piagam PBB. Salah ini Dewan Keamanan PBB, kenapa kekuasaan dia dilimpahkan kepada dewan yang belum jelas bentuknya seperti Mau apa. cuci tangan kali Dewan Keamanan? Tidak jelas ini dewan apa namanya itu Board of Peace ini ini seperti apa makhluk ini, kan kita belum lihat. Ya toh? Jadi sebenarnya salah Dewan Keamanan PBB itu, seharusnya dia blokir, tidak boleh dirikan dewan seperti itu. Karena apa? Negara-negara yang menyumbang pasukan ke pasukan perdamaian itu hanya bisa pergi di bawah bendera PBB. Bayangin kalau TNI pergi berhadapan dengan tentara Israel, apa tidak perang baru di situ? Kan repot itu. Dan tidak mungkin tentara Indonesia akan pergi ke sana kalau tidak di bawah bendera PBB. Bung Pitan, yang saya dapatkan informasinya kan salah satu syarat itu kan negara-negara ini memberikan sumbangan sukarela. Yang disebut sebagai jumlahnya itu masing-masing 1 miliar dolar. Nah, ini jadi itu begini. sama dengan 16 triliun. 17 triliun sekarang. 17 triliun sekarang. Jadi begini, sebenarnya begini. Bukan uang kecil. Kalau kita teliti butir 6 daripada Charter Board of Peace itu, sebenarnya urusan pembiayaan itu menjadi tanggung jawab Bank Dunia. Ditulis di situ Bank Dunia. Jadi yang akan kalaupun jalan Board of Peace ini, maka pembiayaan untuk rekonstruksi Gaza itu berasal dari 2 sumber. Satu dari Bank Dunia, karena itu yang ditulis sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB. Satu dari Bank Dunia, yang satu lagi dari trust fund yang dibentuk oleh negara-negara yang mau menyumbang. Yang mau menyumbang. Yang tadi disebut termasuk 16 triliun itu. Yang mau menyumbang. Nah, tapi 1 juta dolar itu nomor 1 itu miliar. Adalah 1 miliar dolar itu bukan iuran anggota. Itu adalah sumbangan sukarela bagi negara yang mau. Yang kedua, di Board of Peace itu keanggotaan tidak mengikat. Kita bisa masuk hari ini dan keluar hari ini bisa. Karena uang tidak kembali toh? Tidak kembali. Jadi kita masuk hari ini kita keluar pun bisa karena tidak ada ketentuan yang mengikatnya. Apalagi tentang pembiayaan. Hanya disebutkan di situ bahwa negara yang pada tahun pertama memberikan kontribusi 1 miliar dolar, keanggotaannya akan diperpanjang setelah tahun ketiga. Kalimatnya bilang begitu. Tapi tidak ada pemaksaan, tidak ada kewajiban untuk masuk dan tapi bayar. kan kalau dilihat ya, ini mungkin orang mengambil benefit untuk rekonstruksi. Betul. Di sana. Sasarannya ke sana. Ini kan ada uangnya untuk sasarannya ke sana. Yang ada duitnya kan di situ sebenarnya. Ini bicara proyek properti sebenarnya. Sasarannya ke sana. Nah, Presiden Trump kan pengusaha. Tapi sebenarnya Bang Faisal, yang mendapat manfaat besar dari Gaza Board of Peace ini sebenarnya Trump kah dari aspek bisnis, properti, dan lain-lainnya, atau secara tidak langsung sebenarnya di masa depan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Gaza? Anda melihatnya seperti apa, Bang? Yang pertama ya, kalau selama Hamas masih ada di Gaza, kan ini kan proyeknya Trump sama dengan Netanyahu tujuannya, bagaimana melenyapkan Hamas. Karena makanya kemarin Trump bilang bahwa tahap selanjutnya adalah memaksa Hamas melucuti senjata atau menyerah. Netanyahu juga bilang seperti itu. Artinya Board of Peace ini dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan Israel yang selama 2 tahun tidak bisa mengalahkan Hamas. Dan ini yang ironisnya adalah Trump berhasil menggait negara-negara Muslim. Ada Indonesia, ada Turki, Qatar, Arab Saudi. Itu seolah-olah menjadikan bahwa apalagi kalau misalkan Netanyahu sudah menyatakan akan masuk. Tiba-tiba dalam rapat itu Presiden Prabowo, terus Raja Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, kemudian bersama Netanyahu ada dalam ruang sidang. Itu kan seperti menormalisasi relasi antara pemimpin Arab dengan Muslim dengan Perdana Menteri Israel. Dan ini isunya sangat sensitif. Jadi Dewan Perdamaian ini mereka tidak bicara bagaimana tentang solusi 2 negara. Seperti yang disampaikan Jared Kushner, hanya bagaimana mengembangkan Gaza, menguntungkan secara ekonomi, tidak bicara bagaimana misalkan solusi 2 negara, bagaimana Gaza dicabut blokadenya yang diterapkan Israel sejak 2007. Jadi benar-benar ini Dewan Perdamaian ini adalah untuk mengakomodasi kepentingan Israel. Makanya saya bilang Trump itu adalah presiden Amerika paling berjasa kedua setelah Harry S. Truman. Harry S. Truman itu kan mengakui berdirinya negara Israel 11 menit setelah dideklarasikan oleh David Ben Gurion. Nah, Trump bikin sejarah dengan mengakui Yerusalem
sebagai ibu kota Israel, baik barat maupun timur. Dilanjutkan dengan pemindahan kedutaan besar dari ibu kota Tel Aviv